Selanjutnya, sambutan terkait dengan pengimplementasian dan pemanfaatan indeks desa dalam optimalisasi pemerintahan desa oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri kepada Bapak Laode Ahmad, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sestama Bappenas, Ibu Teni Widurianti, yang kami hormati PLT Kepala BPS, ini tiap minggu kami bertemu dengan Ibu Amalia, yang kami hormati PLT Deputi Bidang Pengembangan Regional, Ibu Virgi, yang sudah memerintahkan kami untuk hadir di siang hari ini. Terima kasih perintahnya Bu, ada konsekuensinya tapi. Yang kami hormati PLT Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Bapak Sony Pasca, sohib kami. Yang kami hormati Deputi PMK Sekretariat Kabinet, nah ini penjaga nurani istana, Bapak Yuli Harsono. Selamat siang Pak. Senior saya Pak Sugito, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan, Kementerian Desa, PDTT. Perwakilan pemerintah daerah yang saya banggakan dari Bapeda dan mungkin Bina Pemdes atau di PMD diundang tidak ya, Bu Deputi ya? Kadis PMD Kabupaten Kota dan Provinsi. Nah ini Pak Togo lupa mungkin ini, nanti diundang nih. Hadirin yang hadir dalam peluncuran indeks desa yang kami muliakan. Tadi Ibu Sesmen menyampaikan menggunakan kostum tenun dengan pakaian, memang yang dihadir di sini ini hanya saya sendiri yang beda. Lalu saya sampaikan kepada panitia, memang kalau kepala desa berbeda. Jadi harus, ini kami kepala desa hari ini. Jadi karena memang tugasnya Dagri itu mengelola menata pemerintahan desa. Jadi pakaiannya dia tidak menyesuaikan yang ini, tapi dia menggunakan pakaian kepala desa. Karena memang di desa itu selain ada lembaga pemerintahan desa, kepala desa, BPD, juga ada lembaga adat desa. Mungkin rekan-rekan tadi ada yang menggunakan kostum fashion dari Baduy, ada mewakili LAD itu, lembaga adat desa, ada juga yang mewakili lembaga kemasyarakatan desa, PKK, Posyandu, dan kebetulan kami lapor Bu Sesmen baru saja mendampingi Ibu Ketua Penggerak PKK, Ibu Mendagri, menerima kunjungan kerja Ibu Negara bersama Ibu Wapres di Desa Cirimekar, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jadi kami langsung sudah diperintah Bu Virgi dengan Pak Togu harus hadir tepat katanya gitu. Sehingga kami lari-lari ke sini tadi Pak dari Bogor. Dan kami juga diperintah oleh Pak Sugito juga dan rekan-rekan dari Setnek harusnya jam 3 ini nih. Jam 3 ini Pak Sugito pasti hadir juga untuk segera menyelesaikan rancangan peraturan pemerintah perubahan ketiga dari PP 43 tahun 2014. Dan saya kira tugas kita bersama. Ibu Sesmen dan hadirin yang saya muliakan, pertama-tama tak lupa kami mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas taufik, kasih dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan peluncuran indeks desa di hari yang sangat berbahagia ini. Tadi karena ada pantun, kami juga izin membuka dengan pantun. Di Kota Padang ada Gua Keramat. Letaknya dekat dari rumah si Mamat. Selamat datang hadirin yang terhormat, moga senantiasa mendapat rahmat. Kami tentu senang bisa hadir bersama-sama di dalam peluncuran indeks desa. Jadi semua pembicara ini akan bicara tentang desa, akan punya view tentang desa. Mudah-mudahan tidak ada dispute soal data desa.
apapun bicara soal desa tidak ada perbedaan. Mau Kemendes, mau Bappenas, mau BPS, mau Dagri. Kalau ada dispute, nanti yang susah kepala desanya. Nah, saya kira kami perlu mengantarkan itu dan tentu perlu kami sebutkan bahwa jumlah desa hari ini adalah 75.265. Tolong dicatat ini Pak Teguh. 75.265. Mudah-mudahan tidak ada dispute dan kita sinkronize bersama untuk menyesuaikan bahwa hari ini kita punya desa demikian tersebar di 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, tentu juga berada di bawah koordinasi 7.277 kecamatan. Ini juga saya kira penting kami sampaikan, kadang-kadang kita mengampu desa, mengurusi desa, lupa kalau ada camat di situ. Nah ini saya kira supaya meminimais persoalan-persoalan yang muncul di desa. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Mendagri sering menyampaikan di beberapa forum ketika bicara soal pemerintahan desa, pembangunan desa, pemerintahan daerah. Bahwa bagaimana caranya mempertahankan populasi desa. Mau desa maju, mandiri, ya kami tadi bisik-bisik dengan Ibu Sesmen, kalau warga desanya itu sudah pada urbanisasi ke kota, lalu apa yang kita mau pertahankan di sana? Apa yang mau kita bangun? Kalau warganya gitu. Padahal kita sudah senang sebetulnya kami, kalau setiap tahun itu kadang-kadang ada warga kota yang mudik gitu. Tapi mudiknya temporary, balik lagi dia ke kotanya gitu. Boya kalau misalnya balik ke desa, ya betahlah di desanya. Kalau betah di desa saya kira ini menjadi tujuan kita. Mudah-mudahan dengan ada pengukuran yang lebih presisi. Ya, karena sekarang juga desa itu tidak hanya menjadi objek pengukuran saja. Desa juga menjadi subjek juga karena dia sudah bisa mengukur desanya secara presisi. Mungkin kita pernah dengar namanya drone participatory mapping. Jadi dia dengan menggunakan para expert, mereka berpartisipasi langsung bisa mengukur kapasitas dan potensi desanya sehingga betul-betul penting. Nah, untuk itu saya kira bagaimana menjaga populasi desa, menjaga eksistensi warga desa untuk tidak urban ke kota. Kalau Pak Mendagri sering mencontohkan di negara Jepang, Korea yang betul-betul 91% warga desanya itu sudah berurbanisasi ke kota. Nah, saya kira ini menjadi tantangan bagi kita. Kita tahu bahwa masalah-masalah yang membuat orang pindah ke kota itu adalah ekonomi, faktor pendidikan dan ketimpangan sosial, kemudian juga infrastruktur dan layanan pastinya, kemudian modernisasi budaya dan identitas pedesaan. Jadi ini bagus sekali saya melihat ada apa ini namanya pendopo atau pondok-pondokan seperti ini. Tapi kami lebih setuju ya unsur modernitas yang ada di kota semacam smart city begitu menjadi smart village gitu dibawa ke desa. Jadi di sana digitalize betul-betul mereka sudah menikmati modern yang ada di kota selama ini. Konsumsi warga kota yang selama ini mereka itu harusnya ada di desa sehingga mereka betah di desanya. Kami punya misi desa maju mandiri dan bahagia Bu Sesmen. Buat apa kalau bisa dia maju tapi dia nggak bahagia? Kalau dia bahagia, happy village, dia tidak akan meninggalkan desanya. Sehingga dia betah di desa. Supaya tadi para kaum urban ini yang kita harus bawa mereka mudik untuk selalu betah hadir di desa. Tantangan penyelenggaraan pemerintahan desa Bapak Ibu yang kami hormati, antara lain adalah soal jumlah aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa yang sangat besar, kurang lebih 1,5 juta orang. Ini luar biasa. Kemampuan penyediaan anggaran untuk pengembangan kapasitas dan kompetensi. Ini saya kira ini juga penting dan jujur kami juga berterima kasih dengan rekan-rekan dari Bappenas, Kementerian Keuangan, serta teman-teman di dalam steering committee, kami dibantu Bu Jessica nih yang hadir dari World Bank ya, yang memang walaupun kami setiap pekan hampir diomelin oleh Bu Jessica gitu. Bagaimana ini supaya memang kapasitas aparatur pemerintah desa dengan program P3PD-nya ini bisa bermanfaat dan berdaya guna bagi pembangunan desa. Kemudian adalah kapasitas pemerintah supra desa di dalam pembinaan dan pengawasan belum optimal. Kompetensi SDM pemerintah desa dan pengurus kelembagaan yang masih rendah. Selanjutnya adalah proses perencanaan pembangunan desa, belum seluruhnya berbasis data dan informasi. Nah saya kira setelah kita punya instrumen yang lebih terpadu, tidak lagi duplikasi, tidak lagi silo, base gitu, saya kira dengan
merefer kepada program SPBE yang sudah semakin maju, bahkan sudah mempunyai arsitektur SPBE. Nah, sehingga ke depan ini akan menyentuh juga sampai pada lingkup pemerintahan desa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, komitmen pemerintahan dalam pemerataan pembangunan daerah dan desa saya kira tentu kita pahami, tadi sudah dijelaskan Bapak Presiden bahwa kita membangun dari desa, dari pinggiran. Dan tentu 5 tahun terakhir kita lihat beberapa terobosan yang sudah dilakukan pemerintah di beberapa aspek, antara lain adalah regulasi, kemudian beberapa peraturan sejak Undang-Undang Desa dengan semua derivasinya, kemudian ada di sana kelembagaan, kemudian juga anggaran ya. Anggaran yang sampai dengan tahun 2023 itu mendekati poin 538 triliun, poin sekian. Nah, saya kira ini yang tidak sedikit. Kemudian juga soal data dan informasi. Ini kami sampaikan juga terkait dengan data dan informasi ya. Tentu indeks desa adalah salah satu variabel yang sangat strategis untuk menentukan capaian pembangunan desa di dalam sebuah keterukuran. Tentu ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya data dan informasi sebagai baseline perencanaan pembangunan desa. Saya kira beberapa dimensi tadi, baik aksesibilitas, layanan dasar, ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan desa. Kami mengambil pada dimensi tata kelola pemerintahan desa. Tentu di sini ada 2 yang menjadi subdimensinya, yaitu adalah kelembagaan dan pelayanan desa, yang kedua adalah tata kelola keuangan desa. Kita juga sudah punya instrumen bagaimana mengoperasionalkan tata kelola keuangan desa, yaitu di dalam Siskaudes atau Sistem Keuangan Desa. Bapak Ibu yang kami hormati, pemanfaatan indeks desa ini dalam optimalisasi pemerintahan desa, ya kira-kira ada 10 hal-hal yang sangat konstruktif yang menjadi manfaat dari indeks desa ini. Yang pertama adalah pengelolaan kepemimpinan. Pemimpin harus mampu bekerja secara efektif dan efisien dan dapat melakukan pengambilan keputusan yang bijak dan tepat. Yang kedua adalah pengelolaan keuangan desa. Dibutuhkan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa serta efisiensi penggunaan anggaran. Ini penting, jujur memang sangat bagus masuknya dana desa dan alokasi dana desa, tapi saya kira juga ini bisa semacam pisau bermata dua. Dibutuhkan kompetensi yang sangat memadai, karena terus terang mengelola dana desa ini bukan hal yang sedikit, dan kami menjadi bagian yang dimintai keterangan untuk memberikan advice ketika di dalam perjalanannya itu rekan-rekan kita di desa mengalami hambatan-hambatan dan cobaan, ketika mungkin ada potensi-potensi yang dianggap menjadi deviasi di dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan infrastruktur. Perlu adanya pengembangan infrastruktur dan pengawasan pelaksanaan. Saya kira ini juga penting. Kita menyiapkan instrumen yang lebih memadai, digitalize, termasuk dengan bagaimana mengelola keuangan yang sudah berbasis digital. Pemberdayaan ekonomi, kemudian adalah yang berikut pelayanan publik, menyediakan layanan kesehatan dan pendidikan, serta administrasi pelayanan, bahkan kepada layanan dasar sesuai dengan standar pelayanan minimal. Yang berikut adalah pelestarian lingkungan, berperan aktif dalam konservasi sumber daya alam dan mempersiapkan manajemen risiko bencana. Karena risiko bencana juga menjadi salah satu tugas dalam manajemen pemerintahan desa selain pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang berikut adalah pelestarian tradisi budaya, mendukung pelestarian budaya dan tradisi lokal, dan pengelolaan destinasi budaya. Saya kira amenitas budaya di desa ini yang harus kita lestarikan. Jangan sampai di desa itu gradasi, di kota tidak sampai. Sehingga tidak ada yang mewariskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Dan itu sebetulnya adanya di kota. Nah, saya kira ini menjadi tugas kita bersama ketika adanya keterukuran-keterukuran di dalam perjalanan, misalnya ketika lahirnya indeks desa ini. Kemudian inovasi dan teknologi, mendorong pemanfaatan teknologi dan informasi untuk mendukung inovasi pembangunan. Saya kira inovasi bukan hanya semacam sebuah kalimat biasa saja, tapi dibutuhkan sebuah temuan baru, sebuah teknologi baru, cara baru, objek baru, bagaimana kita berkreasi dengan melibatkan segenap unsur pentahelix tentunya. Yang berikut adalah tidak kalah penting kerjasama desa. Selama ini kita punya instrumen kerjasama desa itu baru pada lingkup desa di dalam satu kabupaten. Kita berharap desa ini tidak bisa cuman dia sister antara desa saja, tapi kerjasama antara desa lintas provinsi bahkan. Sehingga ini bisa membantu bagaimana mengupgrade kapasitas
potensi ekososbud yang ada di desa. Yang tentu berikutnya terakhir adalah evaluasi dan monitoring. Indeks desa ini diharapkan menjadi instrumen bagaimana melakukan pemantauan, evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, ya, seiring dengan pelaksanaan kegiatan peluncuran indeks desa ini, izinkan kami menyampaikan beberapa penegasan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi antara sektor yang terlibat di dalam penyelenggaraan pendataan indeks desa. Sekali lagi, tidak lagi silo base, tidak lagi masing-masing, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Kepala BPS sebetulnya. Jadi kita dengan arsitek elektronik, sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, sekali lagi, tidak ada lagi duplikasi, tidak ada lagi nafsi-nafsi, tidak ada lagi program as usual, sektor program masing-masing. Saya kira kita berpadu sehingga betul-betul melihat desa itu, jangan sampai desa ini dia kecapaian disensus terus, dia kecapaian dimonitoring terus gitu, sehingga dia tidak tumbuh kembang ya untuk mengembangkan potensinya secara mandiri. Nah, ini yang perlu kita dorong secara bersama-sama menggunakan data yang sinkronis. Yang berikut adalah optimalisasi peran pemerintah daerah. Nah, saya kira penting kami juga menjadi penjuru bagaimana dengan Binwas Pemda Provinsi Kabupaten Kota. Kami juga sudah pernah mengingatkan rekan-rekan kami di Dinas Pengampuh PMD misalnya, dia menjadi moderator. Jadi artinya bahwa Dinas PMD itu harus menjadi epicentrum bagi pengembangan desa di daerahnya. Jangan sampai masing-masing sektor atau dinas sesuai dengan urusannya itu mengampu desa secara berbeda-beda. Pertanian, ketapang atau ketahanan pangan misalnya, PUPR misalnya, lingkungan hidup misalnya. Semua punya view atau data terhadap desa itu harus sama. Sehingga kami berharap Dinas PMD ini menjadi penjurunya, menjadi moderatornya. Dia yang membinwas daerah tapi dia tetap rekan-rekan yang OPD itu tidak langsung mengampu desa secara direktif, tetap terkoordinasi lewat PMD, satu penjuru. Nah, sehingga ini betul-betul bisa ada kolaborasi dan koordinasi yang sangat efektif. Kemudian adalah optimalisasi pemanfaatan sistem informasi. Selanjutnya adalah pemetaan permasalahan dalam penyelenggaraan indeks desa serta perumusan beberapa alternatif solusi. Yang kelima adalah perencanaan dan evaluasi berkala terhadap penyelenggaraan indeks desa secara berkelanjutan. Saya kira ini penting untuk melihat di mana kira-kira variabel, indikator maupun subindikator yang kira-kira perlu dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Ibu Sesmen, hadirin yang kami muliakan, kira-kira beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kita, masyarakat, dan negeri yang kita cintai menuju desa yang mandiri, maju, dan bahagia. Terima kasih dan selamat berkarya. Sungguh indah Pulau Jawa. Cakep. Singapura kotanya rapi. Cakep. Semoga bermanfaat untuk semua. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih, Bapak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom. Selamat sore.